Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Em Fauziah dengan NIM 2001030079 dari kelas 4B Ilmu Komunikasi. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi nilai mata kuliah Public Speaking. Baik, saya akan memaparkan mengenai tantangan pembelajaran Public Speaking di era digital yang disusun oleh saya sendiri, yaitu Eva Fauziah. Pokok pembahasannya yaitu abstrak, pendahuluan, hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan. Abstrak. Pada bagian jurnal tantangan pembelajaran public speaking di era digital, peneliti melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dan apa saja tantangan dalam pembelajaran dalam public speaking bahasa Inggris. Peneliti melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Hasil review menunjukkan bahwa ada banyak tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa pada pembelajaran public speaking. Tantangan tersebut mengacu pada masalah linguistik dan masalah non-linguistik termasuk kelancaran pengucapan, kekurangan kosakata, gugup, kecemasan, dan takut melakukan kesalahan. Selanjutnya yaitu langkah yang dilakukan peneliti merupakan langkah yang sangat untuk mengetahui berbagai macam hambatan yang terjadi dalam pembelajaran public speaking. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Pembentukan sumber daya manusia atau SDM yang berkualitas memang merupakan cara mutlak yang harus dilakukan untuk menghadapi tantangan di era digital. Salah satunya yaitu soft skill yang sangat penting untuk dimiliki di era digital adalah kemampuan public speaking. Kemampuan berbicara di depan umum atau public speaking merupakan salah satu kunci meraih kesuksesan di masa sekarang dan mendatang, khususnya di era digital. Didukung dengan pesatnya teknologi di masa kini, di mana kita dapat menyampaikan ide, gagasan, dan solusi terhadap suatu masalah secara virtual, tanpa perlu bertatap muka langsung. Maka dengan kemampuan public speaking yang baik, apa yang kita sampaikan akan dapat dipahami dengan tepat dan efektif. Saat ini, berbicara menjadi salah satu keterampilan yang paling penting untuk dimiliki dalam rangka untuk dapat berkomunikasi dengan orang asing. Di Indonesia, banyak orang asing dari berbagai negara datang sebagai turis dengan berbagai tujuan. Di masa globalisasi dan digitalisasi, bahasa Inggris menjadi bahasa universal yang dapat menghubungkan orang-orang dari latar belakang yang berbeda di seluruh dunia. Tujuan utama orang belajar bahasa Inggris adalah untuk dapat berkomunikasi dengan satu sama lain terlepas dari bahasa pertama mereka. Namun, penggunaan bahasa Inggris telah menjadi kebutuhan penting tidak hanya untuk kehidupan rutin, tetapi juga untuk komunikasi resmi. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Peneliti menemukan ada banyak tantangan yang dihadapi oleh mahasiswa antara lain yaitu yang pertama, sebagian besar mahasiswa merasa gugup ketika kurang dalam persiapan saat kegiatan public speaking. Yang kedua, mahasiswa sering merasa cemas karena merasa pengetahuan yang mereka miliki masih sangat kurang terkait topik yang akan dibawakan. Lalu yang ketiga, ketakutan pada penggunaan kata bahasa yang benar. Yang keempat yaitu ketakutan mereka lupa kosakata yang akan mereka gunakan. Selain itu, ada beberapa tantangan lain yang dialami mahasiswa yaitu masalah dalam kefasihan, pengucapan, kurangnya kosakata, dan gugup serta takut menjadi pusat perhatian saat melakukan public speaking. Beberapa mahasiswa gagal dalam mata kuliah bahasa Inggris karena merasa kurang bersedia dan percaya diri dalam berbicara bahasa Inggris karena mereka memiliki tingkat self-esteem yang rendah atau kepercayaan diri yang rendah. Mereka selalu diam atau acuh tak acuh di kelas bahasa Inggris. Sebagian besar masalah mereka berkaitan dengan self-esteem yang rendah. Mereka biasanya merasa tidak diinginkan, frustasi, dan bingung karena mereka kurang percaya diri dan memberikan pernyataan yang negatif pada diri mereka sendiri, yang pada gilirannya akan membawa efek negatif pada kemampuan belajar bahasa Inggris mereka. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yaitu jurnal ini sangat sesuai dengan kebutuhan setiap orang dalam melakukan pembelajaran public speaking. Melakukan public speaking merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Oleh karena itu, dengan adanya jurnal ini, maka dapat mengetahui berbagai macam hambatan atau kendala ketika melakukan public speaking. Selanjutnya yaitu kekurangan. Kekurangan dalam jurnal ini yakni kurang pemahaman secara detail mengenai mengatasi hambatan public speaking yang sering dirasakan oleh mahasiswa atau khalayak.
Selanjutnya yaitu kesimpulan. Terdapat beberapa tantangan dihadapi oleh mahasiswa, yaitu mereka menjadi gugup ketika mereka memiliki lebih sedikit pengetahuan tentang topik. Takut membuat kegugupan, tiba-tiba lupa, perasaan gugup, takut menjadi pusat perhatian. Selain itu, aspek linguistik seperti kefasihan, pengucapan kata, dan kurangnya kosakata juga merupakan bagian dari tantangan yang mereka hadapi dalam meningkatkan kemampuan berbicara publik mereka. Oleh karena itu, sangat diperlukan bahwa penyelidikan di masa depan dilakukan dalam aspek lain. Kesulitan sebagai tambahan untuk berbicara keterampilan untuk menemukan faktor-faktor multifaktor menyebabkan tantangan siswa di depan publik. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.